Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Hermawati dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan menjelaskan tentang akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Berkembangnya kebudayaan Islam di Indonesia telah menambah khasanah budaya nasional Indonesia, serta ikut memberikan dan menentukan corak kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi, karena kebudayaan yang berkembang di Indonesia sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, maka berkembangnya kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada dalam akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Indonesia. Dengan demikian, terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Berikut akulturasi dan perkembangan budaya Islam. 1. Seni bangunan. Akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Indonesia yaitu seni dan arsitektur bangunan Islam di Indonesia sangat unik, menarik, dan akulturatif. Seni bangunan yang menonjol di zaman perkembangan Islam ini terutama masjid, menara, dan makam. A. Masjid. Peninggalan masjid bersejarah di Indonesia memiliki keunikan. Oleh karena itu, bangunan masjid di Indonesia merupakan perpaduan antara berbagai kebudayaan yang pernah berkembang di Indonesia. Misalnya, perpaduan antara seni bangunan Hindu dan seni bangunan Islam seperti Masjid Kudus, Masjid Demak, Masjid Ternate, Masjid Penyengat, dan Masjid Agung Cirebon. Perpaduan antara seni bangunan Islam dan seni bangunan India Moghul, contohnya Masjid Baitur Rahman. Beberapa hal yang menjadi ciri khas bangunan masjid-masjid kuno di Indonesia yaitu 1. Letak masjid tepat di tengah kota. 2. Terdapat bangunan yang menonjol di sisi barat atau mihrab. Yang ketiga yaitu denah masjid berbentuk bujur sangkar. 4. Atap masjid berbentuk atas tumpang. Yang kelima, halaman masjid biasanya dikelilingi pagar tembok dengan 1 atau 2 pintu gerbang. 6. Di dalam masjid terdapat 4 tiang penyangga sebagai soko guru yang dikelilingi oleh tiang-tiang lainnya. 7. Di sisi kiri atau kanan masjid terdapat menara sebagai tempat untuk menyerukan azan. B. Nisan berfungsi sebagai tanda kubur. Kebudayaan nisan diduga berasal dari Prancis dan Gujarat. Di Indonesia, kebudayaan tersebut berakulturasi dengan kebudayaan setempat. Makam kuno bercorak Islam biasanya terdiri atas jirat atau kijing, nisan, dan cungkup. Yang pertama yaitu jirat atau kijing adalah bangunan yang terbuat dari batu atau tembok yang berbentuk persegi panjang dengan arah lintang utara selatan. 2. Nisan adalah tonggak pendek yang terbuat dari batu yang ditanam di atas gundukan tanah sebagai tanda kuburan. Biasanya dipasang di ujung utara dan selatan jirat. Yang ketiga, cungkup adalah bangunan mirip rumah yang berada di atas jirat. Yang kedua, seni ukir. Akulturasi di bidang seni rupa merupakan seni kaligrafi atau seni khat, yaitu seni yang memadukan antara seni lukis dan seni ukir dengan menggunakan huruf Arab yang indah dan penulisannya bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis. Adapun fungsi seni kaligrafi adalah untuk motif batik, hiasan pada masjid-masjid, keramik, keris, nisan, hiasan pada mimbar, dan sebagainya. Yang ketiga, aksara dan seni sastra. Tersebarnya agama Islam di Indonesia telah berpengaruh terhadap bidang aksara atau tulisan, yaitu masyarakat mulai mengenal tulisan Arab, bahkan berkembang tulisan Arab Melayu atau biasanya dikenal dengan istilah Arab gundul, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menuliskan bahasa Melayu, tetapi tidak menggunakan tanda-tanda A, I, U seperti lazimnya tulisan Arab. Di samping itu, juga huruf Arab berkembang menjadi seni kaligrafi yang banyak digunakan sebagai motif hiasan ataupun ukiran. Dalam seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra
pengaruh Hindu-Buddha, dan sastra Islam yang banyak mendapat pengaruh Persia. Dengan demikian, wujud akulturasi dalam seni sastra tersebut terlihat dari tulisan atau juga ada yang mengambil hasil sastra yang berkembang dari zaman Hindu. 4. Kesenian. Akulturasi pada seni musik terlihat pada musik qasidah dan gamelan pada saat upacara Grebeg Maulud. Di bidang seni tari terlihat pada tari Seudati yang diiringi sholawat Nabi, kesenian debus yang diawali dengan membaca Al-Quran yang berkembang di Banten, Aceh, dan Minangkabau. Di Indonesia, kesenian-kesenian yang dihasilkan dari Islam sering dipertunjukkan dengan tujuan dakwah untuk menarik orang-orang agar mau masuk dalam agama Islam. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam menyebar di Indonesia dengan cara damai dan menarik simpati banyak orang. Berikut contoh kesenian-kesenian yang bernapaskan Islam, yaitu debus, wayang, seudati, dan kalender. Debus adalah sebuah tarian yang memadukan kekebalan tubuh dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan sholawat Nabi. Tarian ini diawali dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan sholawat Nabi. Pada puncak tarian ini, seorang penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya. Tarian debus ini terdapat di daerah Banten dan Minangkabau. Wayang. Kesenian wayang ini dapat dikategorikan sebagai wayang kulit. Pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu-Buddha. Dengan berkembangnya agama Islam di Nusantara, pertunjukan wayang ini dikembangkan berdasarkan cerita Amir Hamzah, sehingga menjadi wayang golek. Seudati berasal dari kata syahidati yang artinya permainan orang-orang besar. Tarian ini berasal dari Aceh. Saudati juga sering disebut saman, artinya 8. Tarian ini harus dilakukan dengan 8 orang penari, dan saat melakukan tarian ini, setiap pemainnya menyanyikan lagu yang berupa sholawat Nabi. Yang kelima, kalender. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka atau kalender Hindu yang dimulai tahun 78 Masehi. Kalender Saka ini ditemukan nama-nama pasaran hari seperti Legi, Paing, Pon, Wage, dan Kliwon. Setelah berkembangnya Islam, Sultan Agung dan Mataram menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan atau kamariah seperti tahun hijrah atau Islam. Tahun hijriyah atau Islam. Pada kalender Jawa, Sultan Agung melakukan perubahan pada nama-nama bulan seperti Muharram diganti dengan Syuro, Ramadan diganti dengan Pasa, dan lain-lain. Adapun nama-nama hari tetap menggunakan hari-hari sesuai dengan bahasa Arab. Bahkan, hari pasaran pada kalender Saka juga dipergunakan. Kalender Sultan Agung tersebut dimulai tanggal 1 Syuro 1555 Jawa atau tepatnya 1 Muharram 1053 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 8 Agustus 1633 Masehi. Sekian dari saya penjelasan akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.